pun tetap terjaga meski bayang-bayang COVID masih menghantui. Senang sekali Rana Warta dapat hadir menjumpai Anda untuk menyajikan informasi-informasi menarik. Bersama saya Annabella Kalista Zahwa, berikut selengkapnya. It can be minimalized. There is offer. Dapat menganggap transaksi cashless. Ya pemirsa, kita awali informasi pertama. Fenomena cashless atau pembayaran non-tunai menjadi hal yang lebih familiar belakangan ini lantaran kondisi dunia, tak terkecuali Indonesia yang sedang terpapar virus corona, menjadikan kontak langsung terhadap uang tunai adalah hal yang harus diminimalisir. Lembaran uang kertas dan kepingan uang logam telah menjelma menjadi angka virtual. Di era new normal seperti saat ini, masyarakat telah beralih pada sistem pembayaran non-tunai. Pusat perbelanjaan, fasilitas umum, sampai warung kelontongan pun telah memberikan sarana guna mendukung terjadinya proses pembayaran tanpa adanya kontak fisik secara langsung. M-Block salah satunya. Kawasan baru yang kerap disinggahi muda-mudi di selatan Jakarta ini tak terlepas dari penerapan pembayaran non-tunai dari tiap transaksi yang terjadi di dalamnya. Menurut riset Neurosensum yang melibatkan 1.000 responden pengguna aktif e-wallet dengan rentang usia 19 hingga 45 tahun, sepanjang bulan November tahun 2020 hingga Januari tahun 2021, transaksi dompet digital melalui ShopeePay memiliki frekuensi tertinggi sebesar 14,4 kali transaksi per bulan. OVO di posisi kedua dengan 13,5 kali transaksi per bulan, dan GoPay di posisi ketiga dengan 13,1 kali transaksi per bulan. Kemudahan yang ditawarkan oleh sistem pembayaran non-tunai pun dirasakan langsung oleh para penjual. Ya, lebih mudah, ngebantu juga, terus antrian juga kita nggak perlu nyiapin kembalian juga kan. Jadi ngebantu banget. Namun meskipun masyarakat menganggap transaksi cashless lebih aman dan mampu mencegah penularan COVID-19, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Kesulitan saya kendala jaringan sih. Pertama kendala jaringan yang udah pasti dialamin semua HP. Terus yang kedua itu kita harus standby selalu memakai kuota internet. Fenomena cashless tampaknya sejalan dengan himbauan pemerintah untuk memaksimalkan metode pembayaran tanpa melibatkan adanya kontak sentuhan secara langsung. Di era pandemi seperti saat ini, masyarakat menganggap transaksi cashless lebih aman dan dapat mencegah penularan COVID-19. Angelica Octavia, M-Block melaporkan. Meski mobilitas kerja yang tentu rentan terhadap penyebaran virus COVID-19, nyatanya asisten rumah tangga masih eksis keberadaannya. Masyarakat yang kerja di rumah pun tidak memungkiri bahwa mereka masih membutuhkan jasa dari asisten rumah tangga. Berkegiatan dan berdiam diri di kediaman masing-masing menjadi penyesuaian hidup baru di masa pandemi. Namun ternyata hal itu tidak menutup kemungkinan tetap dibutuhkannya asisten rumah tangga guna membantu pekerjaan rumah. Kita karena kebetulan tingkat kebutuhan ART-nya kurang, nggak terlalu yang all out kayak kalau kita punya bayi atau dengan kesibukan yang super tinggi. Jadi saya sengaja menyewa yang pulang pergi. Yayasan Dwi Asih contohnya, agensi penyalur asisten rumah tangga yang sudah berdiri sejak tahun 2001 ini terus beroperasi dan tetap ramai peminat hingga sekarang. Interview online bagi calon asisten rumah tangga sudah menjadi salah satu penyesuaian untuk saat ini. Kalau yang sebelum pandemi kan tidak ada prokes, yang penting kan usia di atas 18 tahun. Kalau selama pandemi kan memang kita pakai prokes, ada tes-tes tertentu ya, tes untuk corona semacam antigen ataupun PCR, dan itu yang terpenting. Dan untuk selama sudah ada keluarnya vaksin, pekerja kami minimal harus sudah vaksin pertama. Nah, untuk vaksin selanjutnya bisa dilakukan di tempat pemakai jasa. Memilih asisten rumah tangga untuk menginap ataupun pulang pergi tentu butuh pertimbangan besar. Meninjau dari mobilitas yang akan terjadi di luar sana, penyewa asisten rumah tangga tentu harus siap menanggung resiko dari paparan virus corona yang sewaktu-waktu akan menyerang. Nggak berkurang, cuman sempat sedikit ada penurunan ya ketika pandemi sedang tinggi-tingginya. Itu memang tingkat
kebutuhan sebenarnya ada, cuman faktor ketakutan dari pemakai jasa, dari yayasan sendiri juga ada faktor ketakutan untuk menampung banyak pekerja. Kalau misalkan kerja di rumah orang gitu ada ketakutan tersendiri nggak Mbak dari Mbak Lindanya? Enggak, karena kan jaraknya juga dari rumah ke sini deket, lingkungannya juga aman. Hello everyone, this is Warta Special English Report. Gojek presents a facility called Gojek Protect, where there are additional facilities to minimize the spread of the virus. Gojek company makes concerted effort to protect drivers and passengers. During corona pandemic, Gojek company is divided two. The first one with plastic cover protection, the second one without any plastic cover protection. Kalau pakai Gojek biasa tuh, aku mikirnya karena kita kan udah pakai masker, jadi kadang nggak terlalu perlu juga. The cost that using plastic cover protection is more expensive than the other one. Kalau soal harga sih enggak ya, soalnya kan perbedaannya tuh nggak terlalu jauh gitu. Apalagi sekarang masih masa pandemi juga harus tetap ngejaga. It usage for physical distancing and to avoid droplet around drivers and passengers for its own safety, also health protocol based on government regulation. Baik Pak, kalau boleh tahu berapa kali maintenance sih Pak untuk pengoperasian Go-Kart Protect ini? Kalau maintenance selama ini belum ada ya, karena sekat untuk proteknya masih bagus, jadi belum pernah saya ganti. Permintaan dari passenger lebih banyak yang Go-Kart Protect atau Go-Kart biasa gitu Pak penumpangnya? Kalau dalam seminggu ini sudah mulai bertambah yang Go-Kart Protect-nya dari minggu yang kemarin. Gojek Protect is a good choice to choose that makes passenger more comfortable when using that transportation. Assembled by Gojek company. Gojek ensure that all the drivers have been vaccinated. Just pay extra cost from the usual price, passenger capable to get more safety health protocol. It can be minimalize the risk of coronavirus contagious disease. Fadita Najmah reported. Pemirsa, sudah berapa banyak masker yang Anda pakai? Apakah Anda pernah membayangkan kemana limbah masker tersebut berakhir? Di sini kami telah memuat informasi mengenai limbah masker di TPST atau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bantar Gebang. TPST Bantar Gebang merupakan tempat pengelolaan sampah terpadu yang tidak dapat dipungkiri eksistensinya. Di era pandemi ini tidak dapat dipungkiri bahwa sampah medis juga masih menjadi muatan di TPST Bantar Gebang. Sejumlah pekerja seperti pemulung atau warga mengakui adanya ketakutan tersendiri ketika harus berkontak langsung dengan para limbah tersebut. Ya kalau masalah rasa ketakutan sih ada, cuman kita ya mau gimana lagi ya. Cuman kita ya antisipasinya ya menurut protokol dari pemerintah suruh vaksin. Menyadari hal ini, pihak Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta kerap kali diminta untuk memusnahkan sampah-sampah medis tersebut. Terkadang ada juga request dari rumah sakit pemerintah ya supaya kita memusnahkan limbah medisnya gitu ya. Itu juga kita olah di sini dengan incinerator, jadi dibakar pada suhu 800 derajat Celcius sehingga kuman-kuman atau sumber penyakit yang ada itu langsung musnah, dan kita terapkan SOP ketika menangani limbah medis tersebut. Seperti masker contohnya. Barang satu ini masih menjadi kebutuhan pokok saat ini. Namun kesadaran masyarakat dalam membuang masker bekas sekali pakai masih sangatlah minim. Seperti yang ditemukan di TPST Bantar Gebang, tempat pembuangan akhir sampah khusus DKI Jakarta. Sebagai salah satu tempat yang terus aktif di masa pandemi, mobilitas yang terjadi di TPST Bantar Gebang tentu banyak menyimpan kekhawatiran. Sinergi masyarakat diharapkan mampu meringankan beban untuk para pekerja. Pemirsa, Anda pasti familiar dengan masker sekali pakai yang dapat didaur ulang. Maka semestinya kita sebagai masyarakat harus memperhatikan cara membuang masker yang baik dan juga benar. Dengan cara
Anda dapat merobek masker, lalu membuangnya di tempat sampah atau tempat terpisah lainnya. Limbah masker hingga saat masa new normal ini masih menjadi persoalan penting yang harus diperhatikan. Terlebih, adanya kasus varian baru Corona Omicron baru-baru ini di Indonesia. Petugas dan masyarakat sekitar yang turun langsung mengelola sampah di TPST ini mengharapkan agar masyarakat lebih peka dalam memisahkan sampah bekas masker tersebut dengan sampah rumah tangga lainnya, guna mencapai kepentingan bersama terhindar dari COVID-19. Selaya Sinta, Bantar Gebang melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Anabella Kalista Zahwa bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan tetap jaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada.